Surabaya dan anak-anak Jawa Timur pada umumnya. Bertemu lagi dalam acara pagi ini. Nah, biar semangat anak-anak, kita akan coba bernyanyi dulu ya. Kita semangatkan pagi ini biar nggak loyo, habis tidur bangun loyo. Kita semangatkan ya dengan bernyanyi bersama. Ayo kita belajar secara daring. Live streaming di SBO Surabaya TV Channel. Belajar daring, tetap semangat, pantang menyerah. Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat pagi bagi anak-anak yang beragama lain. Pagi ini kita bertemu dalam acara belajar bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Oke anak-anak, bagaimana kabar anak-anak pagi ini? Alhamdulillah. Ibu doakan semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, perlindungan, keamanan, dan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak, perkenalkan Ibu Puspitawati. Pagi ini Ibu akan menemani anak-anak belajar dari rumah bersama guruku dalam waktu 30 menit ke depan. Oke anak-anak, kondisi ini patut kita syukuri. Kenapa? Meskipun anak-anak dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana anak-anak tidak bisa belajar bareng-bareng dengan teman-teman, bapak ibu guru di sekolah, tapi anak-anak tetap bisa belajar secara daring melalui acara televisi ini. Acara ini terlaksana atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan stasiun televisi SBO TV. Anak-anak, kondisi ini belum tentu bisa dinikmati oleh anak lain. Kenapa? Karena ada banyak anak di daerah sana, mungkin yang tinggal di daerah perdesaan pelosok, tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring karena terkendala banyak hal. Di antaranya sarana prasarana yang kurang memadai. Kalau anak-anak Surabaya, Ibu yakin semuanya sudah punya smartphone. Tapi bagi anak-anak yang hidup jauh di sana, jangankan untuk beli smartphone. Untuk makan saja mereka harus bekerja keras. Maka dari itu anak-anak bersyukurlah kalian dalam kondisi seperti ini tetap bisa melaksanakan pembelajaran daring. Di Surabaya, jaringan wifi banyak di mana-mana, di tempat umum tersedia. Kalian bisa menikmati jaringan wifi itu secara gratis. Tapi yang tinggal daerah gunung, mereka harus naik untuk bisa mendapatkan sinyal wifi sehingga bisa belajar daring. Tapi anak-anak bebas menggunakan jaringan wifi di tempat umum. Tapi ingat, kalau kalian pakai jaringan wifi di tempat umum untuk belajar, gunakanlah protokol kesehatan. Apa yuk? Pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan dengan sabun. Oke anak-anak, pagi ini Ibu akan mengajarkan pelajaran matematika tentang pecahan senilai dan pecahan sederhana. Nah, sebelum kita menuju ke pecahan senilai dan pecahan sederhana, Ibu ingin coba flashback ke belakang, review. Kira-kira anak-anak masih ingat nggak sih apa itu pecahan? Soalnya, kalau pecahan bingung, kita tidak bisa melanjutkan ke sini. Basicnya adalah pecahan. Masih ingat nggak anak-anak? Pasti ingat. Anak-anak hebat pasti ingat. Betul kan? Nah, apa ya pecahan itu? Oke, kita akan coba lihat. Pecahan adalah, ada yang tahu? Oke, pecahan adalah intinya
pembagian dua bilangan bulat. Ini ada dua bilangan bulat, bilangan 3 dan 7, pecahan dua bilangan bulat, di mana bilangan yang dibagi itu ada di atas, angka 3, bilangan yang dibagi disebut pembilang, dan bilangan yang membagi yang di bawah, bilangan yang membagi itu yang di bawah disebut penyebut. Jadi inti dari pecahan adalah betul pembagian. Nah, karena anak-anak sudah tahu apa itu pecahan, nah ini karena 3/7, jadi maksudnya adalah 3 dibagi 7. Baik anak-anak, kita akan menginjak ke inti, tapi sebelumnya Ibu ingin menjelaskan kenapa kita harus belajar pecahan senilai ataupun pecahan sederhana. Ada manfaatnya enggak sih dalam kehidupan kita pecahan ini? Apakah ini selalu ada dalam interaksi kehidupan kita? Kita akan coba simak video berikut. Ada apa, Adik? Kenapa Adik menangis dan marah-marah? Ini Bu, kakak curang. Aku cuma dikasih 1/4 bagian dan kakak dapat 2/8. Kakaknya sama. Kakak bohong kan Bu? 1/4 tidak sama kan dengan 2/8? 1/4 itu kan lebih sedikit Bu dari 2/8. Kan angkanya lebih kecil, bener kan Bu? Adik, apa yang kakak bilang itu betul. Nanti Ibu jelaskan ya, kenapa 1/4 sama dengan 2/8. Oke. Kenapa tadi Adik sampai menangis? Bilang, benar nggak Bu, 1/4 itu sama dengan 2/8? Nah, anak-anak pernah nggak ngalami masalah seperti Adik? Ketika berbagi makanan dengan teman-teman, anak-anak merasa bagiannya tidak sama. Padahal kata temannya sudah dibagi sama. Tapi anak-anak merasa, kok cuma segini ya? Nah, untuk itu sebenarnya secara tidak langsung matematika itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dari ilustrasi tadi sudah jelas bahwa kita sering bersinggungan dengan matematika, baik itu bentuk pecahan ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, anak-anak pernah nggak mengalami masalah yang seperti itu? Pernah? Oke, banyak sering kan? Coba kita akan jelaskan, benar nggak tadi kalau 1/4 itu sama dengan 2/8? Kita lihat ilustrasinya dengan gambar ini. Ini adalah gambar sebatang coklat. Jika gambar sebatang coklat ini mau dibagikan kepada 2 anak, artinya 1 dibagi 2, akan ada 2 potongan coklat, di mana masing-masing potongan ini nilainya 1/2 atau setengah. Sama, ini kalau digabungkan nanti kembali akan menjadi 1 potong coklat. Nah, sekarang kalau seandainya coklat ini, 1 batang coklat ini dibagikan kepada 4 anak, bagaimana? Tentu saja akan dibagi 4 dengan ukuran yang sama. Masing-masing nilainya 1/4. Nah, terus bagaimana kalau ini dibagikan kepada 8 anak? Tentu
akan dibagi 8. Artinya 8 dibagi 1. Akan ada 8 potongan yang ukurannya sama. Masing-masing nilainya 1/8. Oke, sekarang kita buktikan. Tadi pernyataan adik 1/4 sama dengan 2/8. Coba lihat gambar 1/4. Gambar 1/4 itu coba dilihat dengan gambar 1/8 yang ada di bawahnya. Gambar 1/8 yang ada di bawahnya itu kalau digandeng 1/8 ditambah 1/8 lagi akan ada 2/8. Itu kalau digandeng hasilnya sama nggak dengan coklat yang 1/4? Betul, sama. Ya, jadi kalau itu digandengkan, ini didekatkan, ini pasti akan sama ini. Ini kenapa agak berbeda? Karena ini ada jarak. Tapi ini kalau didekatkan, maka sama dengan 1/4. Di sini maksudnya 1/4 sama dengan 2/8. Kenapa yang ditambahkan cuma pembilangnya saja? Karena ini penjumlahan, ya. Nanti pada segmen, pada babak berikutnya, pada pertemuan berikutnya anak-anak akan belajar tentang itu. Sekarang kita masih belajar tentang pecahan senilai. Jadi Ibu ulangi, pecahan 1/4 itu sama dengan 2/8. Nah, anak-anak terbukti ya, nanti bisa dipraktekkan di rumah. Menggunakan ilustrasi, mungkin kertas yang dipotong untuk membuktikan benar nggak pecahan ini bisa dibuktikan gitu. Untuk yang lebih besar, tidak mungkin kita menggunakan pecahan ini, tapi kita harus menggunakan rumus. Bagaimana caranya? Tunggu setelah yang satu ini.